Kalau aku nggak cerita semuanya ke ibu, kemarin itu bukan aku nutup-nutupin dari ibu. Tapi aku nggak mau itu jadi beban pikiran ibu. Ibu ngerti sekarang. Setelah ibu lihat sendiri kondisinya Lia seperti apa. Tapi sepertinya ibu harus mengingatkan kamu satu hal. Mengenai amanat dari ayah kamu soal Lia. Jangan sampai itu menjadi beban. Ya udah. Sekarang ibu udah lihat kan kondisi Lia itu seperti apa. Aku tahu bu, Lia udah banyak ngecewain aku. Tapi ibu lihat sendiri, dia tuh udah menerima balasannya. Bahkan lebih sakit dari apa yang aku rasakan. Bu, aku harap ibu mau ngerti ya bu. Kalau aku membantu Lia, bukan berarti aku gak sayang dengan ibu dan Vera. Tapi kan aku kasihan sama dia. Pas sebaiknya aku telepon Rosa dan juga ibu dan ngabarin soal kondisi Vera. Tapi gimana kalau mereka sampai tanya apa yang terjadi sebelum Vera kecelakaan? Suster? Dengan keluarga pasien atas nama Vera Ayudhisa. Iya, gimana kondisi Vera? Dokter Ilham yang akan menjelaskan kondisi istri Bapak. Oh bukan suster, saya bukan suaminya. Vera itu adik saya. Mohon maaf Pak, atas kesalahan data kami akan segera memperbaiki lagi. Iya nggak apa-apa. Selamat malam. Malam dok. Gimana kondisi Vera? Pasien sekarang sudah siuman setelah kami berikan tindakan. Kondisi pasien juga baik, hanya ada sedikit memar di dahi, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Alhamdulillah, makasih dok. Namun dari hasil pemeriksaan kami tadi, kami juga mengetahui kalau ternyata pasien sedang hamil muda. Hasil fetal Doppler menunjukkan bahwa kondisi janin normal karena tidak ada flek ataupun pendarahan. Saran kami untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang lebih intensif, sebaiknya pasien dibawa ke dokter OB/GYN. Baik. Oke. Dokter, kalau gitu saya boleh ketemu sama Vera sekarang? Ya, silakan. Makasih dokter. Bu, maaf ya Bu ya. Aku nggak bisa pulang bareng sama Ibu. Masih ada beberapa hal yang harus aku bahas sama Pak Robinsar. Itu pengacara yang membantu Lia untuk kasus hukum ini. Ibu jangan salah paham ya Bu ya. Kalau aku nggak cerita semuanya ke Ibu, kemarin itu bukan aku nutup-nutupin dari Ibu. Tapi aku nggak mau itu jadi beban pikiran Ibu. Ibu ngerti sekarang. Setelah ibu lihat sendiri kondisinya Lia seperti apa. Tapi sepertinya ibu harus mengingatkan kamu satu hal. Mengenai amanat dari ayah kamu soal Lia. Jangan sampai itu menjadi beban dalam hidup kamu. Dan jangan sampai kamu harus mengorbankan kebahagiaan diri kamu sendiri. Ya, apalagi untuk Lia. Nggak jadi beban buat aku kok Bu ya. Ini bentuk tanggung jawab aku sebagai kakak untuk adiknya. Kalau Vera mengalami masalah, aku juga pasti akan berdiri untuk Vera, Bu. Apapun itu akan aku lakuin. Ibu kenal bagaimana kamu. Tahu sekali. Kamu anak yang kuat dalam berpendirian. Kalau udah mengerjakan sesuatu, kamu gak pernah setengah-setengah. Semoga yang aku lakuin sekarang gak menyakiti hati Ibu ya. Bu, Ini taksinya datang. ya udah. Ibu hati-hati.
Hati-hati ya nak, jaga kesehatan. Fer. Alhamdulillah Fer, kamu udah sadar. Kamu baik-baik aja kan? Gimana? Apa yang kamu rasain? Fer, aku minta maaf kalau misalnya omongan Aku nggak mau denger apa-apa lagi, Mas. sini. Aku sekarang cuma pengen cepet-cepet pulang. Ketemu ibu sama Kak Rosa. Biar aku bisa jujur ke mereka soal kehamilan aku. Nggak, Fer, jangan. Maksud aku, kamu jangan pulang karena kamu harus dirawat dulu di sini, ya. Kamu harus pulih dulu, Fer, baru kamu pulang. Ya? Haris gak usah sok peduli deh sama aku. Fer, aku beneran peduli sama kamu. Kalau aku nggak peduli sama kamu, ngapain tadi pas kamu kecelakaan, aku bawa kamu ke rumah sakit yang paling dekat, Fer. Iya. Tapi sebagai ayah dari anak yang aku kandung, Mas Faris tuh gak peduli. Padahal aku udah jelasin baik-baik soal kondisi aku. Fer, kamu harus di sini, ya, biar kamu dapat perawatan intensif. Udah, kamu rebahan lagi aja. Enggak, aku mau pulang ke rumah. Fer, dengerin aku deh. Fer, kamu harus istirahat di sini ya. Dengerin aku, Fer. Vera. Aku mau cepet-cepet pulang. Fer, kamu harus istirahat dulu. Fer. Aku yakin Mas Faris pasti bakalan ngejar aku. Dan rencana aku pasti bakalan berjalan lancar. Fer, beneran. Kamu tuh harus istirahat dulu, Fer. Kamu jangan maksain. Ya, biar kamu dirawat dulu sama dokter. Aku gak butuh pendapat Mas Faris lagi. Vera. Fer, tunggu, Vera. Aku baru ingat kalau dari tadi aku belum sempat ngabarin Mas Faris. Kalau aku angkat, Rosa pasti akan tanya aku lagi di mana. Sementara aku belum siap cerita soal masalah aku dan juga Vera. Maaf ya, Cak. Aku nggak bisa angkat telepon kamu. Aku harus ngejar Vera supaya dia nggak duluan sampai di rumah. Dan bilang soal kehamilannya ke kamu dan juga ibu. Itu kan ringtone handphone Mas Faris. Halo. Sorry baru bisa ngangkat telepon. Kamu sebelum mana? Aku baru sampai nih. Aku kira ringtone yang tadi bunyi dari handphone Mas Faris. Ternyata bukan. Mungkin Mas Faris lagi sibuk dan belum bisa angkat telepon aku. Aku yakin Mas Faris nanti pasti akan telepon aku balik kalau dia tahu aku telepon dia. Sekarang aku fokus dulu ke Lia. Saya minta maaf Pak. Tadi harus nganterin ibu saya dulu ke depan dan belum sempat ngenalin ibu saya ke Pak Robinsar karena memang sebenarnya saya dan Lia itu kami beda ibu tapi satu ayah. Hubungan antara kedua ibu kami itu kurang baik. Jadi saya harap Bapak bisa mengerti. Saya paham itu. Baik Pak, kita lanjutkan obrolan yang tadi. Saya ada pertanyaan Pak. Apa nggak ada cara lain yang bisa saya lakukan selain bernegosiasi dengan keluarganya Alex untuk meringankan hukumannya Lia? Maaf Bu Rosa,
hanya itu jalan satu-satunya. Karena posisi Bu Lia sekarang udah jadi tersangka. Dan buktinya